Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfi Putrasani dari Prodi IAT UIN Salatiga. Di sini saya ingin membuat sebuah video materi pembelajaran untuk memenuhi kewajiban saya pada PKDP tahun 2023 PTP UIN Saizu. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi mengenai tafsir maqasidhi, baik itu konsep maupun aplikasinya. Baik, dalam video ini saya akan membahas tentang definisi. Yang pertama definisi tafsir maqasidhi dan juga definisi maqasid syariah itu sendiri, di mana tafsir maqasidhi itu bermula dari lahirnya maqasid syariah. Kemudian yang kedua, saya membahas tentang sejarah genealogi dari mana datangnya tafsir maqasidhi. Apakah memang dia adalah hal yang baru atau memang sudah ada sejak zaman ulama zaman dahulu. Kemudian saya ingin juga menyampaikan tentang bagaimana contoh-contoh tafsir maqasidhi yang ada, baik itu contoh penafsiran sederhana maupun kitab tafsir yang memang menggunakan pendekatan ini dalam penafsirannya. Kemudian yang terakhir adalah saya akan menyampaikan aplikasi langkah-langkah dan prinsip-prinsip tafsir maqasidhi yang nanti akan menjadi panduan bagi mahasiswa untuk menerapkan dan mengaplikasikan pendekatan tafsir maqasidhi ini pada penafsiran-penafsiran mereka. Baik, sebelum menyelam lebih jauh ke dalam samudra tafsir maqasidhi, kita akan berkenalan dengan namanya maqasid syariah, di mana maqasid syariah ini merupakan tonggak atau fondasi yang dibangun di atasnya tafsir maqasidhi. Baik, teman-teman semuanya, maqasid itu adalah sebuah istilah bahasa Arab yang diartikan sebagai tujuan, sasaran, maksud, dan cita-cita. Ya, sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Maqasid itu diambil dari kata qasoda, maksud ya, maksud kedatangan kami. Nah, itu di mana maqasid di sini adalah diartikan sebagai tujuan atau cita-cita apa yang diinginkan dan sasaran yang ingin dicapai begitu. Ini adalah pengertian berdasarkan sisi kebahasaannya. Adapun maqasid syariah menurut istilah adalah tujuan atau sasaran di balik peraturan atau keputusan yang ada dalam Islam. Artinya Allah Subhanahu wa taala pasti mewajibkan atau mengharamkan atau menurunkan sebuah perintah atau larangan. Di balik perintah atau larangan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada tujuan atau sasaran yang ingin dicapai di dalam diri kita sebagai manusia yang akan melaksanakan perintah dan larangan tersebut. Nah, tujuan atau sasaran Allah itulah yang disebut sebagai maqasid syariah. Apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala tercapai dalam diri kita di balik setiap perintah, larangan, anjuran, kemudian di balik setiap syariat yang diwajibkan dan disyariatkan kepada kita semuanya. Kata maqasid juga kadang sering dipakai dalam pengertian maslahat. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah syariat, ada maslahat di balik syariat tersebut. Nah, maqasid itu juga diartikan sebagai maslahat yang ingin diwujudkan di dalam hidup manusia di balik setiap perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berangkat dari maksud atau tujuan atau sasaran di balik perintah atau larangan Allah tersebut, kita mengambil sebuah metode atau pendekatan penafsiran, di mana asumsinya adalah bahwasanya Al-Quran itu pasti datang
kepada manusia membawa sebuah tujuan, membawa sebuah ada sasaran yang ingin diwujudkan, dalam diri manusia dan, masyarakat. Nah, sasaran atau tujuan turunnya, ayat Al-Qur'an atau, surat Al-Qur'an inilah yang dipakai, sebagai sebuah, mmm patokan ketika kita menafsirkan Al-Qur'an. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan tafsir Maqasidhi. Wasfi Asyur Abu Zaid sendiri menafsirkan tafsir Maqasidhi sebagai salah satu corak penafsiran yang berusaha, menyingkap makna dan tujuan Al-Qur'an baik universal maupun parsial, artinya maupun baik itu Al-Qur'an secara keseluruhan maupun parsial surat atau ayatnya, yang bertujuan untuk mewujudkan maslahat manusia. Nah, Al-Quran turun itu pasti, ingin mewujudkan sebuah maksud atau sebuah, maslahat di dalam umat manusia secara umumnya atau individu manusia itu sendiri secara khusus. Nah, pendekatan inilah yang disebut dengan tafsir Maqasidhi, di mana kita mencari tahu dulu di mana, apa tujuan, sasaran, maslahat yang ingin diwujudkan dari sebuah ayat atau kelompok ayat ataupun, surat dalam Al-Quran. Nah, kita mulai menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan sasaran dan maslahat tadi sebagai titik tolak kita. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita, membahas sedikit tentang, definisi atau pengertian tafsir Maqasidhi, di mana, tadi kita sudah bahas bahwasanya tafsir yang menggunakan maslahat atau maksud tujuan diturunkannya Al-Quran sebagai sebuah pondasi penafsiran, kita masuk ke dalam sejarah tafsir Maqasidhi. Apakah tafsir Maqasidhi itu adalah sebuah tafsir yang baru atau memang sudah ada benih-benih dan bibitnya ketika, zaman, dahulu? Baik, maqasid syariah itu sendiri adalah sebuah, bukan hal yang baru. Maqasid syariah adalah bukan hal yang baru. Rasulullah SAW dan para sahabat sejak zaman dahulu itu sudah memakai, maqasid syariah sebagai sebuah, alat atau, alat bantu ijtihad. Jadi dulu, ceritanya ketika perang Bani Quraidah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda memerintahkan kepada para sahabat, "Jangan kalian sholat asar atau sholat zuhur," saya lupa, "kecuali di kediaman, Bani Quraidah." Sementara pada realitanya kalau perintah Nabi ini dilakukan, itu para sahabat akan telat semua sholatnya, nggak akan nyanda waktu mereka bisa sholat tepat waktu. Maka para sahabat terbelah menjadi dua. Ada yang melaksanakan, perintah Nabi ini persis sesuai dengan sabda Nabi, apa adanya, tekstual. Ya, jadi mereka tidak sholat kecuali di tempatnya Bani Quraidah, artinya masbuk, mereka semuanya qadha, semuanya telat ya. Ketika mereka sholat zuhur sudah masuk asar atau asar sudah masuk maghrib. Ada juga para sahabat yang memahami bahwasanya, perintah Nabi ini tujuannya adalah agar kita cepat, segera, buru-buru pergi ke tempatnya Bani Quraidah, bukan, kita diminta sholat di sana, tapi kita diminta agar cepat-cepat buru-buru ke sana, begitu. Nah, para sahabat ini sholat sesuai waktunya, walaupun mereka sholat di jalan, tidak di kediaman Bani Quraidah. Nah, ada yang melaksanakan sabda Nabi sesuai dengan, perintah atau, permintaan Nabi apa adanya, tekstual. Ada yang, mereka mencoba memahami, tujuan atau sasaran maslahat di balik permintaan Nabi tersebut. Nah, ini kepada dua kelompok ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan satu dan lain kelompok. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima penafsiran dan pemahaman dua kelompok ini. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan, dua buah, takrir ya, atau persetujuan atas orang-orang yang menafsirkan secara, dengan maqasidnya, dengan tujuannya, dan juga orang-orang yang menafsirkan, secara, teks apa adanya ketika itu.
Baik, kemudian, di dalam khazanah keilmuan, Islam ya, di dalam ilmu ushul fikih, kemudian ilmu fikih dan ilmu, ulumul Quran, istilah maqasid syariah itu adalah, sudah lama dirumuskan oleh para ulama ya, dimulai dari mungkin, Imam Asy-Syatibi sampai, dirumuskan oleh, Imam Al-Ghazali ya, dalam 5 doruriyatnya ya, ada hifdzuddin, ada hifdzun nafas, ada hifdzul, mal, ada hifdzul, irad, dan ada hifdzun, nasl di situ. Jadi memang, maqasid syariah itu adalah bukan hal yang baru yang, ada di dalam khazanah keilmuan Islam. Tetapi, tafsir maqasidi itu adalah, dengan, istilah seperti ini itu adalah istilah yang baru, walaupun memang benih-benih dan bibitnya itu sudah ada sejak zaman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi baru diistilahkan menjadi istilah tafsir maqasidi itu baru pada mungkin abad ke-20, abad ke-21. Jadi, secara, genealoginya secara sejarahnya, tafsir maqasidi itu de facto sudah ada dari sejak zaman dahulu, benih-benihnya, maupun baik itu tafsir, maqasidi maupun maqasid syariah, tetapi istilah tafsir maqasidi dan langkah-langkah, operasionalnya itu baru dirumuskan pada zaman kita ini ya, kontemporer, mungkin abad 20 atau abad, 21 ini. Baik, sekarang kita masuk ke dalam contoh dari, penafsiran yang menggunakan pendekatan, maqasidi. Kita, singkat saja karena waktu yang, hanya terbatas. Jadi contohnya adalah ayat-ayat zihar dalam surat Al-Mujadilah ya, di mana kalau kita lihat maqasid atau tujuan atau sasaran, turunnya ayat zihar dan, disyariatkannya, zihar dengan segala kafaratnya dan konsekuensinya bagi suami itu adalah perlindungan, hak perempuan, dalam hal ini istri ya, agar tidak, diperlakukan, semena-mena oleh suaminya. Di dalamnya ada persamaan hak perempuan, kemudian, juga, persamaan, apa ya istilahnya ya, derajat perempuan dalam hal ini istri dengan, suaminya agar, suami yang mungkin emosi kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak, seharusnya diucapkan kepada si istri itu juga mendapatkan, apa ya namanya ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Karena pasti istri sakit hati jika mendengarkan kata-kata dari, suami yang seperti kata-kata zihar itu. Ini adalah salah satu contoh dari, penafsiran yang menggunakan, pendekatan maqasidi. Baik, tadi contohnya, sekarang bagaimana cara aplikasi, dari tafsir maqasidi. Yang pertama adalah yang harus kita, lakukan adalah mengumpulkan ayat-ayat yang, memiliki relevansi dengan ayat atau tema yang atau permasalahan yang sedang kita tafsirkan. Contohnya misalnya ayat zihar tadi, ada nggak, ayat-ayat dalam Al-Quran yang memiliki tema atau, isi yang senada dengan ayat-ayat zihar tadi. Sehingga penafsiran kita itu menjadi penafsiran yang, komprehensif, bukan penafsiran yang parsial. Jangan sampai kita meninggalkan sebuah ayat yang ternyata punya relevansi dengan, ayat yang sedang kita tafsirkan atau permasalahan yang sedang kita, kaji. Kemudian yang kedua, setelah terkumpul ayatnya, itu kita melakukan analisis sesuai dengan kaidah al-ibratu bimaqasidiha. Kita cari apa maqasid atau tujuan, sasaran, maslahat ya, maslahat yang ingin diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya ayat Al-Qur'an tersebut. Kata maslahat di sini berarti kita juga kita tidak hanya melihat teks, tapi juga melihat konteks di mana kita akan, memberlakukan ayat tersebut. Konteks di mana
ayat tersebut turun dan konteks di mana ayat tersebut akan, kita lakukan atau kita laksanakan. Artinya konteks di zaman sekarang. Kemudian kita harus, melihat antara umum lafaznya, kemudian khusus sababnya. Jadi, eee, sama dengan, konteks tadi ya, kita harus melihat antara konteks sabab turunnya ayat, kemudian konteks umumnya lafaz dan kaitannya dengan, konteks kekinian di mana kita sedang hidup sekarang ini. Yang ketiga adalah, kadang ketika kita mengumpulkan ayat-ayat yang setema atau ayat-ayat yang, berbicara mengenai satu permasalahan, ada, beberapa ayat yang seakan-akan mereka mempunyai ta'arud atau, bertolak belakang, ya. Jadi sebelum kita menafsirkan, itu, kontradiksi antar ayat itu harus diselesaikan terlebih dahulu agar nanti tidak, terkesan ayat ini dan ayat itu saling, bertolak belakang atau membicarakan hal yang, berbeda. Maka ketika sudah, kontradiksi yang, tampak itu sudah diselesaikan, nah baru kita bisa menggali makosid terkait tema yang terkandung dalam ayat Al-Quran atau yang ada di balik sebuah permasalahan yang sedang kita kaji. Nah, di sini baru kita bisa melihat, apa sih makosid maslahat yang ingin diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya, ayat atau surat atau dengan, eee, apa namanya, perspektif Al-Quran mengenai sebuah permasalahan. Itu akan kita bisa, mengkaji kemudian mendapatkan makosid Al-Quran dari, sebuah permasalahan atau, sebuah ayat. Baik, itu tadi, materi singkat tentang tafsir Maqasidhi. Insyaallah akan kita lanjutkan ke dalam, praktik operasional, tafsir Maqasidhi, di kelas nanti, di mana kita akan, mencoba, eee, menjalankan langkah-langkah operasional tafsir Maqasidhi dan mencoba mengeksplorasi beberapa ayat Al-Quran agar kita mudah-mudahan mendapatkan pemahaman dan juga penerapan dan, teman-teman bisa menganalisa kalau ada misalnya nanti ada langkah-langkah tafsir Maqasidhi yang teman-teman baca dalam sebuah jurnal atau sebuah artikel, teman-teman bisa menganalisa, langkah yang ditempuh oleh seorang peneliti tersebut dan teman-teman juga bisa menerapkan, langkah-langkah atau operasional tafsir Maqasidhi ini dalam tulisan dan penafsiran teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah mendengarkan dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.